Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Semangatnya jangan pernah kendur ya, sehingga makin luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan berlatih lagi tentang soal-soal kompetensi teknis ya pada materi pendataan keluarga ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Tetapi sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Dan terima kasih sangat pada teman-teman yang sudah subscribe, karena subscribe teman-teman akan memudahkan kita lebih sering ketemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik, teman-teman sekalian, jika pada soal ada tertulis pendataan keluarga adalah itu berarti kita sedang ditanya apa itu pengertian pendataan keluarga. Oke, teman sekalian, kita akan cek satu persatu ya jawabannya. Jawaban A, keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga. Nah, ini tentu bukan tentang pendataan ya, ini sedang menceritakan sebuah keadaan. Kemudian unit terkecil dalam masyarakat terdiri. Lah, ini adalah pengertian keluarga kalau yang ini teman sekalian. Kemudian kita akan cari ya, kalau ada tulisan pengumpulan data ya. Sekelompok orang yang mendiami sebagian. Nah, ini berarti rumah tangga, ini pengertian rumah tangga. Kemudian kalau kumpulan informasi dan data keluarga, ini adalah pengertian dari basis data. Sedangkan kalau pendataan keluarga kan upaya sedang melakukan mencari data ya tentang keluarga, maka mungkin kalau kita lihat ada kata atau kalimat yang berbunyi kegiatan ya, kegiatan pengumpulan data primer ya. Nah, ini mungkin jawaban yang paling tepat teman sekalian ya. Jadi pendataan keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data keluarga berencana, dan data pembangunan keluarga, dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh BKKBN secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Jadi dari 5 opsi jawaban ini yang paling tepat adalah jawaban E, teman-teman ya. Kegiatan pengumpulan data. Jadi pendataan keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer ya. Teman-teman, ini mungkin akan ada pertanyaan berulang sejenis ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, undang-undang yang mendasari pelaksanaan pendataan keluarga yang dilaksanakan sejak tahun 1994. Teman-teman sekalian, pendataan keluarga memang bukan baru sekarang atau akhir-akhir ini, tetapi sudah dilaksanakan sejak tahun 1994, walaupun mungkin format data yang dikumpulkan itu berbeda. Tapi kalau kita lihat istilah sejak tahun 1994, maka tentu ini bukan Undang-Undang 52 ya tahun 2009, tapi ini Undang-Undang tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang sebelum Undang-Undang 52 2009 itu adalah Undang-Undang nomor 10. Jadi ini adalah jawaban yang paling tepat ya teman-teman sekalian dibandingkan dengan jawaban yang lainnya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjut di ini masih tentang definisi atau pengertiannya. Apabila ada eh, pernyataan seperti ini, pengumpulan data primer tentang data kependudukan ya, di soal pertama kita sudah membahas ini. Pengumpulan data primer tentang pendudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan data anggota keluarga yang dilakukan secara bersama setelah oleh pemerintah dan BKKBN dan masyarakat 5 tahun sekali ya teman sekalian ya. Pernyataan di atas merupakan ini teman sekalian ya. Jadi pengumpulan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, dan data anggota keluarga ini kalau di soal nomor 1 kita sudah jawab, ini adalah pengertian dari pendataan keluarga. Ya, bukan pendataan keluarga, bukan pencacahan ya, bukan sensus, bukan survei. Ini di soal yang pertama tadi sudah kita bahas. Kemudian yang berikutnya, teman-teman sekalian, dalam pendataan keluarga itu kita menggunakan form F1 PK 2021 ya, 2021. Ini karena memang pendataan 2021 menggunakan alat tulis berupa apa ini? Apakah spidolka ya? Sekalian ya, apakah ballpoint warna biru, pensil 2B, pensil warna biru, atau pensil 2C. Nah, ini teman-teman seperti kita ketahui kalau misalnya pensil 2B itu pensil yang mudah diakses ya ketika eh, diolah secara digital, maka jawaban yang benar ya teman sekalian ya untuk pengisian formulir F1, jawaban yang benar adalah pensil 2B, bukan pensil 2C ya teman-teman sekalian, pensil 2B. Seperti kita anak sekolah waktu itu kan, atau kita mendaftar perguruan tinggi kan kita ngisi forum dengan pensil 2B.
Pertanyaan berikutnya, pada tahap pelaksanaan temennya, pada tahap pelaksanaan kader pendata, pada tahap pelaksanaan, kader pendata di tingkat RT bertugas membuat dan mendatangani rekapitulasi hasil pendataan tingkat RT ya. Ini kita ada catatan pentingnya, menandatangani rekapitulasi tingkat RT ya. Jadi rekap tingkat RT, berarti itu kan merekap formulir-formulir itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada rekap RT, rekap RW, rek RT F2. Kalau ini F2 kan laporan nih, teman sekalian ya. Kalau F1 kan berarti F1 itu formulir yang apa untuk pendataan ya. Kemudian untuk RW jelas tidak, untuk Rekdes juga tidak. Karena pertanyaan adalah untuk tingkat RT ini teman sekalian ya, untuk tingkat RT. Jadi rekap tingkat RT adalah jawaban yang tepat adalah rek RT, rekapitulasi RT ini teman sekalian ya. F1 PK 2021, formulir 1 maksudnya. Teman-teman sekalian, pendataan keluarga tentu dilakukan dengan tujuan. Apa itu tujuan pendataan keluarga yang dilakukan? Teman-teman sekalian, apakah supaya tersedia basis data pembangunan keluarga, tersedia basis data kesehatan keluarga, tersedia basis data kesejahteraan, basis data keharmonisan, basis data kualitas. Tentu yang benar adalah tersedianya basis data pembangunan keluarga ini. Undang-undang ini saja atau peraturannya saja adalah pendataan keluarga ya, undang-undang tentang pembangunan keluarga. Teman sekalian, nah, lalu siapa sasaran pendataan keluarga? Sasaran pendataan keluarga, teman sekalian ini saya langsung ini ya, karena ini kan yang pertama, ini seluruh keluarga, sekurang-kurangnya tinggal 3 bulan. Terus kemudian seluruh keluarga sekurang-kurangnya tinggal apa sudah tinggal 6 bulan. Nah, kalau administrasi di kita ya teman sekalian ya, baik mau bikin KTP atau administrasi pendudukan ada ketentuan sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi kita mengacu ke sana. Ini adalah jawaban yang benar adalah sasaran pendataan keluarga adalah seluruh keluarga Indonesia yang telah atau tinggal sekurang-kurangnya 6 bulan atau berencana menetap di situ. Ini sesuai dengan apa ketentuan ya di administrasi kependudukan. Jadi ini ansar-ansarnya itu kalau 3 bulan tentu bukan, kalau 6 bulan inilah teman sekalian ya. Kalau 1 tahun tentu salah ya, untuk 2 tahun juga tidak benar. Baik teman sekalian, variabel-variabel yang terdapat dalam formulir pendataan keluarga, aspek apa saja itu, variabel apa saja yang dihimpun ya datanya dihimpun, teman-teman ya kita ditanya tentang variabel ya, variabel atau aspek atau blok data ya yang di data di pendataan keluarga adalah tentang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Kalau ini kependudukan dan keluarga sejahtera tidak ya. Kemudian keluarga apa pendudukan, keluarga sejahtera, dan pembangunan keluarga. Teruskan ini kan ada kependudukan, kemudian keluarga sejahtera. Ini kalau keluarga berencana mungkin benar, tapi ini keluarga sejahtera jadi salah. Kesehatan reproduksi juga bukan, ini ada kesehatan reproduksi, kemudian ada rumah tangga. Kalau ada jawaban seperti ini tentu salah ya, karena kita tidak mendata rumah tangga, tapi mendata keluarga. Jadi yang jawaban yang benar adalah ini, teman sekalian. Kependudukan, ya, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Ya, B itu. Teman sekalian, kita akan lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini kita hati-hati ya, komponen yang tidak termasuk ke dalam tim pelaksana. Jadi siapa-siapa yang tidak termasuk ke dalam pelaksana eh, pendataan keluarga 2021 kemarin ya. Siapa itu? Jadi ingat-ingat ya, tidak termasuk ke dalamnya. Jadi berarti yang bukan nih. Kalau manajer pengelolaan, iya ada ya, dia ada di kecamatan. Manajer aplikasi, apakah manajer aplikasi pendataan ada di kecamatan atau desa? Ini kelihatannya tidak, ini nggak ada ya. Kalau supervisor ada ya, teman sekalian ya. Ini adalah pelaksana pendataan keluarga, kader pendata, bahkan ini yang melakukan. Nah, semua jawaban benar. Jadi karena ini yang kita cari adalah yang tidak termasuk dalam tim pelaksana pendataan keluarga, maka yang benar jawaban yang benar ya, jawaban yang tepat ini adalah ini, manajer aplikasi. Karena manajer aplikasi tidak termasuk atau bukan sebagai tim pelaksana di lapangan. Berikutnya teman sekalian, manajer yang berada di tingkat kecamatan. Jadi manajer ada di tingkat kecamatan, yang berkedudukan di kecamatan, memiliki tugas untuk melakukan koordinasi
pengorganisasian, pengelolaan ya dan pembinaan. Dalam pengawasan pelaksanaan itu apa? Apakah manajer pengelolaan atau apa manajer aplikasi? Ini teman sekalian ya. Apa manajer data? Kalau manajer data itu yang mengelola apa mengelola melakukan pengelolaan terhadap apa, untuk input data pengolahan ini ya. Kalau pengelolaan itu berarti dia manajer yang mengelola seluruh yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi itu dilakukan oleh manajer pengelolaan. Kemudian ada yang D manajer pelaksana. Kalau manajer pelaksana tidak, teman sekalian ya. Manajer keuangan juga nggak ada di kecamatan. Jadi yang benar adalah manajer pengelolaannya. Karena ini kan pertanyaan ini, berada di tingkat kecamatan, memiliki tugas melakukan fungsi koordinasi, pengorganisasian, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan. Jadi dia adalah manajer pengelolaan data. Kalau manajer data hanya mengurusi data-data saja. Baik, teman sekalian, pertanyaan berikutnya adalah, di antara pernyataan berikut yang tidak tepat dan tidak dibenarkan ya, jadi nggak boleh ya di dalam pelaksanaan pendataan keluarga. Jadi yang tidak tepat dan tidak dibenarkan alias tidak boleh ya dalam pelaksanaan pendataan keluarga adalah kita cek satu persatu teman sekalian. A. Melakukan pengorganisasian tentu boleh ya. Ya, kemudian memverifikasi dan memvalidasi formulir, terus melakukan penerimaan dan pengelompokan formulir, melakukan monitoring data indikator strategis. Nah, ini aneh ini teman-teman. Melakukan monitoring data indikator strategis ya melalui aplikasi berbasis web, memberikan umpan balik kepada kader. Nah, kalau monitoring tentu tidak melakukan apa umpan balik ya. Kalau yang memberikan umpan balik adalah manajer data untuk dilakukan perbaikan ya. Dan tidak ada jawaban yang benar. Jadi yang tidak tepat teman sekalian ya pernyataan yang tidak tepat ya. Saya kira ini pernyataan yang tidak tepat adalah ini yang D ini ya. Monitoring data indikator itu oleh pengelola ya. Tapi untuk memberikan umpan balik kepada kader adalah oleh apa, manajer data. Jadi ini yang benar. Berikutnya teman sekalian, tim pelaksana PK 2021 kemarin dulu itu yang sudah dilakukan itu, yang bertugas memasukkan target KK lah. Ini target siapa yang mau didata di desa, siapa apa berapa jumlahnya ya berupa keluarga itu ditarget yang melalui aplikasi berbasis web portal. Ini siapa? Apakah manajer data, apakah manajer pengelola? Kalau manajer pengelola, teman sekalian ini adalah mengelola semuanya ya. Kalau supervisor hanya mengawasi, kader pendata itu adalah kader yang melaksanakan pendataan, ini PPKPD. Padahal yang ditanyakan adalah memasukkan target KK ya melalui aplikasi. Jadi ini yang jawaban yang benar adalah manajer data. Jadi manajer data itu menghitung, memasukkan ya siapa setiap wilayah tingkatan wilayah itu berapa yang didata. Jadi jawaban yang benar adalah manajer data. Ini teman sekalian ya. Oke, baik teman sekalian. Kita masuk ke soal berikutnya, latihan soal ini ya, teman-teman sekalian. Pengumpulan dan pengolahan data hasil pendataan. Ya, pengumpulan dan pengolahan data hasil pendataan keluarga 2020 menggunakan dua metode. Jadi ketika kita melaksanakan pendataan 2021 kemarin itu kita menggunakan dua metode ya, dua metode ketika pengumpulan ya, dua cara ya. Yang pertama adalah formulir paper based plus pensil dan wawancara. Nah, ini malah tiga, ini berarti bukan ini jawabannya ya. Kemudian yang kedua adalah kunjungan rumah dan formulir ya. Nah, kunjungan rumah dan ini baik paper based maupun apa, smartphone itu juga kunjungan rumah. Jadi ini pernyataan yang salah. Yang C adalah smartphone dan wawancara. Nah, ini ada dua metode ini teman-teman, smartphone dan wawancara. Eh, dua apa? Ini dua juga ya. Tapi ini wawancara kan baik smartphone maupun formulir tetap wawancara juga ya. Jadi ini salah ini ya. Kemudian yang D adalah formulir, menggunakan formulir dan smartphone. Jadi kader pendata bisa menggunakan formulir atau paper based dan atau menggunakan smartphone. Nah, ini kalau yang E, formulir dan media sosial tentu enggak. Nah, media sosial tidak bisa untuk mendata. Jadi jawaban yang benar adalah formulir atau paper based dan smartphone. Ini adalah dua metode yang digunakan pada saat pendataan keluarga 2021 kemarin. Di PK 21 ya, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, kita akan coba soal berikutnya jika ditemui soal seperti ini, teman-teman sekalian.
Pelaksana pengumpulan data pendataan keluarga, pelaksana teman sekalian, yang di ini ada pelaksana, pelaksana otomatis kader ya. Kalau penyuluh kan dia hanya supervisor itu penyuluh. Petugas lapangan KB bukan ya, karena petugas lapangan KB tidak mungkin melakukan pendataan seterusnya. Inilah kader, ini yang tepat adalah kader pendata ya. Manajer pengelolaan ada di kecamatan, manajer analisis data malah nggak ada ini. Ini yang malah tidak ada istilah seperti itu. Baik, oke ya. Jadi pelaksana pengumpulan data adalah kader pendata ya. Jawabannya saya itu. Ya, saya ulang ini teman-teman ya. Pelaksana pengumpulan data pendataan keluarga di lapangan dilakukan oleh kader ini. Jadi itu ya teman-teman ya, sudah saya jelaskan tadi kenapa begitu. Di pertanyaan berikut seperti ini misalnya. Pendataan keluarga 2021 merupakan bagian dari sistem informasi keluarga, merupakan dari SIGA atau sistem informasi keluarga yang diatur dalam apa? Ini kan sudah teknis nih teman sekalian ya. Jadi tidak mungkin diatur di undang-undang ya. Undang-undang nomor 52 atau 32 itu enggak diatur di sana. Kalau PP nomor 48 ini tentang keuangan teman-teman ya. Ya, jadi yang benar adalah ini PP 87 ya, tahun 2014. Ini menindaklanjuti atau menjadi apa, semacam regulasi turunan ya dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Ini sudah membicarakan teknis ya tentang perkembangan apa tentang perkembangan pendudukan, pembangunan keluarga dan apa keluarga berencana dan SIGA ini diatur di PP 87 tahun 2014. Kalau PP 78 ini jebakan teman sekalian ya. Ini cuma dibalik saja ini 87 ini menjadi 78 ini jebakan. Jadi hati-hati ya teman sekalian ya. Baik, berikutnya. Nah, ini tentang definisi atau pengertian dari keluarga. Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya ya, suami istri dan anaknya. Nah, ini ya, baik teman sekalian ya, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya. Ini berarti duda dan anaknya ya, atau ibu dan anaknya, atau ibu yang single parent itu dengan anaknya merupakan definisi dari bukan penduduk ya. Kalau penduduk kan sebagian yang mendiami ya sebuah wilayah. Kalau keluarga ini teman sekalian jawaban yang benar adalah ini. Unit terkecil di masyarakat terdiri dari suami istri atau istri dengan anaknya, ayah dengan anaknya. Ini adalah pengertian dari keluarga. Teman-teman sekalian, kita akan coba lagi soal ini, teman sekalian. Disebut apa? Seseorang atau sekelompok orang yang mendiami ya, seseorang mendiami ya, atau sekelompok orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan. Jadi sekelompok orang yang mendiami bangunan yang biasanya tinggal bersama dan makan satu dapur, atau seorang yang mendiami sebagian atau mengurus keperluan diri sendiri. Jadi teman sekalian, kita akan coba ingat ini ya. Yang mendiami ini adalah kata kunci ya, sebagian atau seluruh bangunan. Jadi ada orang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, teman-teman, maka ini adalah rumah tangga. Rumah tangga jadi nggak menghitung itu berapa keluarga. Penting satu rumah ya, sekelompok orang yang mendiami itu. Bisa jadi satu rumah tangga itu terdiri lebih dari satu keluarga. Atau mungkin hanya keluarga khusus itu juga bisa. Berikutnya, teman-teman sekalian, informasi yang tidak termasuk dalam penyimpanan data ya, informasi yang tidak termasuk misalnya ini, tidak termasuk dalam penyimpanan data dan informasi pemutakhiran basis data. Jadi ini yang kita tanya informasi yang tidak termasuk dalam penyimpanan data dan pemutakhiran basis data keluarga. Siapa itu? Apa itu gitu kan? Ini ada data pendudukan ya. Kemudian ada keluarga berencana, profil. Kalau data pendudukan ada ya, dia termasuk di pemutakhiran data. Data keluarga berencana juga dimutakhirkan. Profil program wilayah lah, ini aneh, ini kalimatnya aneh, mungkin ini jawabannya, tapi kita lihat yang D ini. Pembangunan keluarga, kalau pembangunan keluarga dimutakhirkan ya, jadi masuk dalam penyimpanan data. Kemudian data kependudukan dan pembangunan keluarga ini seperti di atas tadi sampaikan, ini termasuk. Jadi yang aneh dan tidak disimpan ya dalam pemutakhiran data adalah profil program wilayah ya. Programnya apa, sebuah wilayah itu tidak diupdate atau tidak dimutakhirkan. Jadi tidak termasuk yang disimpan atau dimutakhirkan. Berikutnya teman-teman sekalian,
Pendataan keluarga dilaksanakan setiap 5 tahun sekali ya, dan dimutakhirkan setiap tahun secara serentak di seluruh tanah air. Pada bulan apa? Teman-teman sekalian, kalau yang ini teman-teman, kalau saya ingat saya sih Juni ya, tapi teman-teman tolong ini dicek lagi itu di apa, di panduan pendataan bulan Juni atau apa. Ini teman-teman mungkin bisa komen ya di kolom komen ini teman sekalian ya, biar nanti kita sharing ya, sharing ya, karena saya ini mendadak saya nggak sempat ini karena saya di jalan ini jadi nggak sempat mencari referensi. Baik teman sekalian, di bawah ini yang bukan merupakan data yang dikumpulkan pada pendataan keluarga adalah apa? Jadi data yang eh, bukan merupakan atau tidak dikumpulkan dalam pendataan keluarga. Kalau data pendudukan dikumpulkan, data keluarga berencana dikumpulkan, data pembangunan keluarga dikumpulkan. Kalau data pendidikan keluarga, nah ini kelihatannya tidak ya. Kalau data kontrasepsi ini dikumpulkan. Jadi yang benar, yang tidak adalah data pendidikan keluarga. Kita tidak mendata pendidikan keluarga ya, teman sekalian ya. Nah, tentu teman sekalian, ketika kita melakukan pengolahan data, kita menemukan atau menjumpai ada data yang aneh atau orang mengatakan itu data anomali. Lalu apa itu data anomali? Data anomali adalah data yang telah sesuai dengan validasi. Data itu sudah masuk ya, sesuai pula dengan kriteria atau sesuai dengan apa, ketentuan indikator data itu. Tetapi data tersebut di luar kewajaran ya. Misalnya dia tentang banyak anomali lah, misalnya jadi tidak wajar data itu ya teman-teman sekalian ya, bisa dicontohkan misalnya ya, ada seorang ibu rumah tangga berumur misalnya 30 tahun ya, ibunya ya, istrinya, tetapi di data itu anaknya memang benar dia mengisi di kolom umur ya, di kolom umur, tapi mungkin di situ ada tertulis misalnya nikahnya atau itu atau anaknya mungkin sudah berumur 20-an tahun, itu kan nggak wajar. Mungkin ada kesalahan ketika. Oke ya, teman sekalian ya, intinya data yang di luar batas kewajaran, nah tidak patut ya. Baik, teman sekalian, berikutnya adalah sosialisasi hasil pendataan keluarga. Jadi sosialisasi hasil pendataan keluarga itu apa? Nah, yang pertama adalah upaya kegiatan penyebarluasan hasil, menyebarluaskan hasil ya. Jadi supaya orang banyak lebih tahu. Upaya memasyarakatkan data ya, data dimasyarakatkan ini, ini ya. Saya kira enggak ya. Pertemuan lah, ini malah tentang pertemuan. Pertemuannya berarti bukan. Upaya pencatatan keluarga ini juga bukan sosialisasi ya. Ini kan pencatatan nih. Kegiatan mencatat, jadi bukan sosialisasi. Upaya pendataan, ini upaya mengumpulkan data ya, berarti ini juga bukan sosialisasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ini tuh sekalian. Ya, upaya kegiatan penyebarluasan hasil. Kalau memasyarakatkan kan kurang tepat teman sekalian ya. Karena yang ditanya adalah sosialisasi itu apa itu kan. Kalau jawabannya pertemuan, ini ada pertemuan berarti bukan ya. Ini kita sedang ditanya sosialisasi apa. Kemudian pencatatan, ini hanya pencatatan, ini adalah pendataan. Jadi jawaban yang tepat, kegiatan penyebarluasan hasil pendataan keluarga kepada pihak atau kelompok individu yang berkepentingan dengan data informasi laporan hasil pendataan keluarga agar mereka mengetahui, memahami, dan memanfaatkan data informasi. Oke ya. Kalau ini kan dihayati pihak tertentu yang berkepentingan atau masyarakat umum, ini nggak ada kontak pendataan atau datanya. Teman-teman sekalian, kita akan coba lagi tentang basis data keluarga ya. Kita kan ada pemutakhiran basis data keluarga. Nah, basis data keluarga itu apa, teman sekalian ya? Oke, kita akan cek kalau misalnya ini keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, ini pengertian keluarga khusus. Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, ini adalah pengertian keluarga. Kemudian C, sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, ini adalah pengertian rumah tangga ya, teman sekalian ya. Kalau C ini adalah kumpulan informasi dan data keluarga. Lah ini kumpulan data keluarga, kumpulan informasi. Lah ini mungkin jawaban yang paling tepat ya, tapi kita lihat yang E ini.
kegiatan pengumpulan data primer lah ini malah kegiatan mengumpulkan data ya. Jadi bukan basis data. Ini adalah pendataan keluarga ini kalau yang adalah pengertian pendataan keluarga. Jadi jawaban yang tepat adalah ini, kumpulan informasi. Basis data adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu ya. Anggota hasil pendataan keluarga di setiap wilayah pendataan itu berarti di sana ada basis data ya sebagai hasil pendataan. Teman-teman sekalian, dalam pendataan keluarga ada yang disebut keluarga khusus. Keluarga khusus itu apa, teman sekalian? Keluarga khusus adalah, ini kalau jawaban A, yang A, keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki, teman sekalian ya, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya, misalnya kakak adik, atau nenek dengan cucu, ya, atau seorang diri ya. Ini bukan pengertian keluarga secara umum, tapi ini adalah pengertian keluarga khusus. Saya kira jawabannya ini teman sekalian ya. Eh, ini keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga. Kalau ini unit terkecil dalam masyarakat, ini adalah pengertian keluarga. Ini kelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, ini adalah pengertian rumah tangga. Kumpulan informasi dan data hasil ini pengertian basis data yang kita bahas di soal sebelumnya. Jadi jawabannya tepat adalah ini, teman sekalian. Keluarga khusus adalah ini. Keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggota, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua, kakek atau nenek dan cucunya, atau seorang diri, sebatang kara, itu adalah keluarga khusus. Ya. Teman sekalian, nah kita akan cek ini rumah tangga itu apa lah ini tadi dari awal tadi saya sudah coba singgung-singgung ya sebagian ya yang sebagian atau sekelompok orang mendiami lah ini kita kalau yang ini teman-teman keluarga yang tidak memiliki definisi keluarga ini adalah pengertian keluarga khusus ya tadi di soal sebelumnya udah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu ini adalah pengertian keluarga. Kalau yang B adalah pengertian keluarga. Sedangkan yang ditanyakan adalah ini rumah tangga adalah apa gitu ya. Kemudian C, sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang biasanya tinggal bersama makan dari satu dapur. Lah ini tadi kita bahas ya di soal ini adalah pengertian rumah tangga. Jadi yang tepat adalah C, teman-teman sekalian. Tapi kita coba lihat yang C itu apa? Yang D. Kumpulan informasi, lah ini pengertian basis data. Kegiatan, lah ini yang E, kegiatan pengumpulan data primer tentang data penduduk ini adalah pengertian yang ini adalah pengertian pendataan keluarga. Jadi kalau ada pertanyaan rumah tangga itu apa, maka yang benar adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan ya, yang biasanya tinggal bersama, makan dari satu dapur ya, seorang yang mendiami seluruh bangunan atau mengurus keperluan diri sendiri. Kayak teman-teman sekalian jelas ya, kita sudah bolak-balik itu bahas ya tentang pengertian keluarga khusus, rumah tangga, keluarga, pendataan, gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian, dalam pendataan keluarga 2021 terdapat 3 aspek data. Tadi sudah kita bahas juga teman sekalian ya, 3 aspek atau 3 variabel itu sama pengertiannya. 3 aspek data atau 3 variabel data atau 3 blok data itu dalam pendataan keluarga. Ya, jelas jawabannya ya adalah kependudukan ya, karena ini terdapat 3 aspek itu maksudnya itu 3 blok atau 3 variabel ya. Yang benar adalah data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Ini jawaban yang paling tepat ini. Kalau data demografi kita nggak, ini bukan aspeknya ya. Kalau keluarga secara bukan aspeknya. Kalau ketahanan juga bukan. Jadi yang tepat adalah pembangunan, data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Baik, teman sekalian, kita akan coba lagi soal tentang ini, tentang apa itu PUS ya. Dalam PK 2021, yang termasuk PUS adalah, PUS kan pasangan usia subur ya, pasangan usia subur, yang subur itu istrinya ya. Nah, istrinya atau wanitanya masih subur, itu adalah ketika berpasangan dia disebut PUS. Kalau istrinya sudah nggak subur, walaupun suami istri, dia bukan PUS, bukan pasangan usia subur. Nah, ini pasangan subur itu wanita wanita kawin wanita kawin umur berapa? Nah, kalau 10 9 tidak ya. Kita pastikan saja teman sekalian ya. Oke ya, kalau PUS itu adalah wanita kawin usia 15 sampai 49 tahun. Walaupun sudah nikah tapi belum 15, dia belum disebut PUS. Walaupun sudah nikah tapi dia sudah 50 tahun ya,
malah ada yang subur ya, tapi sudah lebih 49 tahun tidak disebut PUS, tidak masuk di dalam pendataan. Teman sekalian, kita lanjutnya soal berikutnya adalah terdapat batasan dalam pelaksanaan pendataan keluarga ya. Batasan dalam, nah sekarang batasannya gini, ini yang terkait dengan keluarga berencana. Ini jadi pelaksanaan pendataan keluarga yang terkait keluarga berencana itu apa? Keluarga berencana kan bicara tentang usia kawin, peserta KB gitu ya. Tidak membicarakan agama, tidak membicarakan rumah tangga, tidak membicarakan sandang pangan, tidak membicarakan praktek dokter juga ya. Jadi yang masuk ya terkait dengan keluarga berencana dalam pendataan adalah ini. Pasangan usia subur, usia kawin pertama, kesertaan ber-KB. Ya, ini kesertaan ber-KB. Baik, teman sekalian, sekarang teman sekalian, kesertaan ber-KB itu untuk dalam rangka ya, jadi penggunaan kontrasepsi itu digunakan dalam rangka pengaturan kelahiran supaya tercapai TFR ya, TFR 2,1. Harapannya akan terjadi penduduk tumbuh seimbang. Nah, pada penduduk tumbuh seimbang itu, TFR kita kunci ya pada 2,1. Jadi penduduk tumbuh seimbang dapat tercapai apabila TFR adalah 2,1, teman sekalian. Tapi yang NRR-nya 1, ini net reproduction rate, teman sekalian. NRR itu singkatan dari net reproduction rate, artinya eh, jumlah perempuan yang berpotensi melahirkan di keluarga atau keturunan itu. Berarti orang yang anak yang berpotensi melahirkan kan berarti perempuan nih, anak perempuan ya. Anak perempuannya adalah satu, net satu ya, bersih ya, dalam satu keluarga, dalam satu pasangan subur itu anak perempuannya hanya satu. Itu berarti NRR 1. Lah kalau ini tercapai TFR 2,1 dan NRR 1, maka akan tercapai penduduk tumbuh seimbang. Ya, kalau NRR 2 ini sangat subur nih, semua keluarga punya 2 anak perempuan misalnya. Kan berarti satu ibu digantikan 2 anak perempuan. Nah, ini akan malah berlipat anaknya. Baik, teman sekalian, ini sudah langsung saya warnai kuning ya. Jadi cakupan pendataan nih, ya, hanya sebagian penduduk, ya, hanya sebagian penduduk adalah survei, teman sekalian ya. Jadi cakupan penduduk yang dicacah atau didata atau dihitung ya, berdasarkan hanya sebagian penduduk ya, berdasarkan hanya sebagian penduduk. Bentar, kok jadi ini, teman sekalian. Nah, ya, hanya sebagian penduduk, maka kalau teman sekalian, kalau ini ya, survei ya, pastikan saya survei. Kalau sensus teman sekalian mencatat semua, kalau registrasi itu ini adalah pencatatan oleh hasil laporan penduduk ya yang dicatat di pemerintah atau di instansi pemerintah, ini namanya registrasi ya. Misalnya ada keluarga melahirkan kemudian datang ke balai desa untuk mendaftarkan melaporkan kelahiran anaknya, itu berarti data hasil registrasi. Kalau survei jelas ini ya, teman-teman, karena sampel atau sebagian penduduk. Kalau statik vital enggak, istilahnya. Wawancara juga bukan. Jadi yang benar adalah ini. Jadi kalau hanya sebagian penduduk atau secara sampel saja menghitungnya, dia disebut survei. Ya, teman sekalian ya. Nah, contoh analisis data di bidang kependudukan diantaranya apa? Analisis data di bidang kependudukan, teman sekalian. Ini analisis data di bidang kependudukan ya, bukan di bidang pembangunan keluarga, bukan di bidang keluarga berencana. Jadi di bidang kependudukan, ya. Hal-hal tentang kependudukan, jumlah anak dan sebagainya ya, umur atau jumlah penduduk gitu. Itu adalah ini, analisisnya adalah tentang dampak kependudukan. Kalau mix kontrasepsi ini, teman sekalian, kita cek ya. Kalau mix kontrasepsi kan berarti analisis data tentang keluarga berencana. Kalau keaktifan BKB berarti analisis data di bidang pembangunan keluarga. Kalau PUS, teman-teman, ini analisis data tentang keluarga berencana ya. Keluarga berencana kan membicarakan tentang PUS peserta KB. Kalau peran remaja dalam era digital ini juga bukan bidang kependudukan. Jadi jawaban yang benar adalah tentang dampak kependudukan. Saya terlalu cepat ya teman-teman sekalian ya. Baik, saya akan coba lebih pelan lagi.
Teman sekalian lah, sekarang contoh analis data di bidang KB atau di bidang keluarga berencana ini. Kalau tadi kan di bidang pendudukan, sekarang contoh analisis data di bidang keluarga berencana, membicarakan tentang peserta KB ya, usia kawin juga itu ya. Kalau berarti dampak kependudukan, jelas tidak ya, ini adalah analisis kependudukan, mix kontrasepsi lah, ini teman-teman, ini adalah kemungkinan jawaban yang paling benar ya, tentang penggunaan kontrasepsi. Kemudian keaktifan dalam bina keluarga balita ini adalah analisis data di bidang pembangunan keluarga. Kalau distribusi penduduk ini analisis data di bidang kependudukan. Kalau peran remaja dalam era digital juga bukan. Jadi jawaban yang paling benar adalah mix kontrasepsi. Karena yang ditanyakan adalah di bidang keluarga berencana. Itu mix kontrasepsi. Teman sekalian, kita lanjutkan tentang contoh analisis data di bidang pembangunan keluarga ya. Analisis data di bidang pembangunan keluarga ya. Ini teman sekalian di bidang pembangunan keluarga ya. Kalau dampak kependudukan ini adalah yang pertama misalnya ini dampak pendudukan ini analisis pendudukan. Kalau mix kontrasepsi adalah analisis tentang KB, ini keaktifan PKB. Lah ini yang paling tepat di bidang pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga kan membicarakan BKB, PKR, PKL ya, POKTAN, UPPKA itu adalah pembangunan keluarga. Jadi kalau ini misalnya keaktifan Mas keaktifannya dalam bina keluarga balita ini adalah tentang pembangunan keluarga. Baik, teman sekalian ya.